Ya kalau Anda tidak percaya surat-surat Paulus, ya saya nggak masalah. Dan itulah sebabnya Anda Islam, Anda bukan Kristen. Makanya disitulah perbedaan. Tetapi kami pun punya alasan tersendiri, karena kami pun adalah manusia yang berakal, dan sehingga bisa tahu mana yang firman Allah, mana yang enggak, dengan sebuah dalil-dalil yang kita miliki. Ya kalau Anda tidak percaya, ya itu kan memang Anda Islam. Justru yang kita mau bahas adalah yang terkait akal sehat, di mana Anda mengaku bahwa apa yang ditulis di dalam kitab suci Anda itu adalah firman Allah. Nah, ketika Bapak meragukan ya sanad matan perawi hadis, kenapa Bapak nggak meragukan kitab kitab Bible Bapak yang tidak jelas, malah penulisnya urut-urutannya malah nggak jelas? Ini kan standar ganda Bapak. Bapak menjustifikasi bahwa bisa percaya ini orangnya bisa jujur atau enggak. Oke, orangnya mungkin ya tuduhan Bapak nggak jujur ya, tuduhannya, tapi ya, jelas perawi-perawinya. Sekarang saya ganti tanya dengan standar Bapak sendiri loh ya, siapa periwayat-periwayat, pencerita-pencerita, penulis dari Bible Bapak? Itu aja Pak, gampang, simple. Pertanyaan saya, standar yang Bapak gunakan ke saya gunakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu murah sandang, murah pangan, murah rezeki, semakin diteruskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan yang sangat panjang ya, antara penginjil Kusnadi versus Farhan, yang mengupas tentang kodifikasi atau penulisan antara Bible versus Al-Quran begitu. Nah, bagaimanakah jalan cerita dan alur perdebatan mereka? Ada baiknya kita simak juga, dan jangan lupa untuk pemirsa, untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk selalu dukung channel-channel muslim yang selalu on fire di dalam membentengi akidah umat, terkhusus di dalam menjawab atau mengcounter-attack segala bentuk fitnah, hujat, dan tuduhan yang dialamatkan kepada Islam. Terima kasih sebelumnya atas kesediaannya dengan ikhlas, sedekah ikhlasnya untuk sekedar like, juga subscribe, juga share terhadap channel-channel muslim. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kalian kerjakan. Nah, bagaimanakah selanjutnya perdebatan di antara penginjil Kusnadi versus Farhan? Mari kita ikuti video selengkapnya. Mindset Anda tentang Quran nggak bisa dipakai di dalam memahami Injil, karena Quran itu tidak bersifat kontekstual, tetapi Quran itu bersifat maklumat gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Injil yang disajikan itu bukan hanya soal maklumat, tetapi ada konteksnya. Jadi konteksnya ini karena ketiga Injil ini menyampaikan hal-hal yang berbeda, tetapi Anda tidak memahami bahwa masing-masing penulis itu melihat di dalam sudut pandang perspektif yang berbeda. Termasuk hal yang paling utama adalah soal dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau dikatakan ada satu malaikat, ya penulis yang satu melihat pada saat lebih awal. Wong perbedaan 5 menit aja sudah berubah keadaan ya. Dan yang kedua, itu penulis yang lainnya berada pada posisi yang berbeda ya, koordinatnya berbeda. Jadi tentu saja apa yang diliput itu berbeda. Makanya saya ceritakan di awal soal SCTV, soal Metro TV, atau soal Surat Kabar, Kompas, Pikiran Rakyat, dan sebagainya. Itu masing-masing punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Nah, apalagi tentu ini terkait kepada dimensi ruang dan waktu. Jadi
sangat cetek kalau Anda mengatakan hanya karena ketiga perbedaan tersebut Anda mengatakan itu saling bertolak belakang, kecuali Anda menemukan sesuatu yang sangat bertolak belakang, ya. Misalnya di situ dikatakan bangkit, tapi ada lagi yang mengatakan tidak bangkit. Nah, itu baru kontradiksi namanya. Jadi, kalau Anda memahami Injil, itu adalah memahami kontekstual. Dan Tuhan memberikan itu semua supaya Anda merasakan sendiri semaksimal mungkin Anda terlibat pada keadaan waktu itu, supaya Anda paham bahwa Anda itu nggak dibohongin, supaya Anda paham bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga orang bisa memahami bahwa di dalam kronologis rentetan peristiwa itu ada sesuatu kontekstual yang Tuhan ingin Anda pahami, gitu, ya. Soal kebangkitan, Anda boleh mengatakan bahwa itu tidak bangkit, tetapi peristiwa-peristiwa yang bersamaan terjadi di situ membuktikan bahwa apa yang terjadi itu benar. Justru di dalam sesuatu yang sifat kontekstual itu, maka justru Injil membuktikan bahwa kebenaran itu tidak bisa dirubah, sehingga siapapun yang mau memalsu itu selalu gagal, ya. Anda boleh mengatakan apapun dengan Anisa 157, tapi akhirnya saat disandingkan dengan fakta sejarah, dengan fakta peristiwa itu, maka Anisa 157 itu tidak bisa bertahan, ya. Karena tidak ada bukti dan fakta, tidak ada konteksnya. Ya, nama yang diserupakan itu aja Anda nggak bisa ngomong siapa itu, ya. Dan banyak semua peristiwa yang Anda nggak bisa jelaskan. Selamat pagi Pak Wam, ya. Pendapat Pak Wam ini sendiri berkontradiktif dengan apa yang Pak Wam pahami ketika standar Pak Wam menanyakan Al-Quran, ya. Ketika sebuah kitab suci dalam satu peristiwa terjadi perbedaan cerita, Pak Wam bilang, ya kan, wah itu pasti palsu, pasti ini. Pak Wam menghujat Al-Quran kan, ya kan. Ketika Al-Baqarah sapi betina, Pak Wam inget gak pertanyaan itu? Nah, itu di lain kitab aja, di lain kitab suci aja, Pak Wam begitu getol menuduh dan menghujat Al-Quran. Sekarang satu kitab loh, berarti satu konteks. Bapak tadi cerita, Bapak tadi bilang kalau bahwa Bible itu adalah kontekstual, ya kan? Sebuah kontekstual itu akan selalu penuh dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai konteksnya, gitu loh, ya. Jadi standar Bapak yang Bapak gunakan ketika menilai Al-Quran, ya, membandingkan kitab Kejadian sapi betina antara Al-Quran dan Taurat, Bapak menghujat Al-Quran yang mengatakan bahwa wah ini lucu, dongeng lah, palsu lah, gitu kan. Padahal itu antara dua kitab yang berbeda dan ceritanya berbeda sedikit. Nah, ini apalagi dalam satu kitab dan satu peristiwa, ya, satu kitab loh, satu konteks, berarti ini berbeda, gitu loh Pak Wam, ya. Ini yang disebut kelucuan dan kedongengan, dongeng-dongeng yang diceritakan, Pak Wam, ya. Dan Bapak salah kalau mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya maklumat. Apa sih sebenarnya arti kontekstual itu? Saya tanya ke Pak Wam deh. Pak Wam bilang Al-Quran itu nggak secara kontekstual. Sekarang saya mau pahami apa standar Bapak tentang kontekstual. Tolong dijelaskan kontekstual itu apa sih Pak menurut Bapak? Nah, standar ganda lagi, ya, standar ganda lagi menyatakan bahwa saksi, ya, menyatakan saksi itu penting, ya, dan bilang Al-Quran itu adalah rekayasa manusia. Bukannya kemarin sudah saya tanya, sudah saya diskusikan dengan Anda, ya, gimana cara penulisan Al-Quran, gimana wahyu turun, ya, dimana mendokumentasikan berbentuk pembukuan, ya. Anda ini selalu pakai apologet standar ganda terus, ya, berapologet terus Anda ini. Diskusi fokus lah, ya. Saya diskusi sama Anda selalu, ketika giliran Anda ditanya, Anda kabur. Giliran Anda ditanya, kabur. Ketika ditanya, memaksakan kehendak Anda, ya.
Inilah tipikal-tipikal orang yang nggak berani dengan keyakinan-keyakinan pendapat Anda sendiri gitu loh. Ya, saya nggak memakai standar Islam deh ya dalam pembukuan Bible dan Al-Quran. Yang kamu bilang bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, pemikiran manusia. Kita pakai standar ilmiah aja, standar yang disepakati oleh para ahli-ahli pembukuan, ahli-ahli pencatatan sejarah. Gimana sejarah itu ditulis, gimana sejarah itu dibukukan, ya. Jangan Anda berpikiran menurut standar Anda sendiri, ya. Bible Anda sendiri itu waktu pembukuan Anda penjawabnya salah. Saya kasih data yang benar, Anda kabur. Anda bilang tahun 35, sedangkan organisasi pembukuan Alkitab sendiri mengakui dan sudah mengkonfirmasi bahwa manuskrip tertua itu tahun 117. Ini kan jauh sekali. Nah, yang mencatat aja, yang menulis ya, itu manuskripnya loh. Ketika terjadi pembukuan Bible itu, pengumpulan dari surat-surat Paulus, Lukas, Markus, Yohanes dan Matius itu tahun 1300 pertama kali dibukukan. Ya, dicetak dan ditulis. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika menulis itu, ditulis itu siapa yang menulisnya? Juru tulisnya siapa? Anda nggak pernah jawab, Anda kabur waktu itu gitu loh. Jangan dengan standar Anda sendiri mengatakan Al-Quran itu adalah pemikiran manusia dan itu adalah pembohongan. Anda tidak bisa membuktikan kitab suci Anda sendiri secara penulisan ilmiah, ya. Itu gagal kitab suci Anda. Justru dengan adanya perbedaan itu membuktikan bahwa Injil yang satu tidak mengkopi Injil yang lain. Bahwa adanya perbedaan di dalam Injil tersebut itu disebabkan karena secara objektif, secara subjektif. Kalau secara objektif itu dikarenakan ada perbedaan antara dimensi ruang dan waktu. Ya, sedangkan perbedaan subjektif itu karena perspektif subjektif daripada penulis, di mana penulis senangnya meliput hal seperti ini, sedangkan penulis yang lain meliput dari perspektif yang berbeda. Nah, ya tentu akan berbeda hasilnya. Tetapi yang penting di sini bahwa apa yang diberitakan itu adalah suatu kronologis rentetan peristiwa yang bersifat kontekstual. Artinya bahwa Anda memahami di dalam suatu rentang waktu dan rentang dimensi tempat yang berbeda, ya. Anda sebenarnya kalau pakai logika itu gampang kok, ya. Seringkali ada suatu liputan peristiwa antara satu surat kabar dengan surat kabar lain itu berbeda. Tapi itu bukan karena memang bertentangan, tetapi karena mereka perbedaan subjektif dan objektif tadi, ya. Nah, kalau Anda katakan Quran, ya Quran nggak ada saksi mata, ya mau ngomong apa gitu. Semua itu hanya berasal dari makhluk yang tidak jelas itu. Jadi ini bukan menghujat, tapi apa yang tertulis di dalam Quran, di dalam hadis memang seperti itu yang disajikannya. Masa harus dibuat-buat? Iya, saya paham Pak Wam. Saya memahami. Saya bisa mengikuti alur pikiran Bapak ketika menerangkan bahwa dua subjek yang berbeda pasti akan memiliki opini yang berbeda juga dalam satu peristiwa itu. Mungkin ada dimensi perbedaan waktu, dimensi space, karena ketika kita melihat dari sebelah kanan dengan sebelah kiri, ketika yang dilihat itu adalah sesuatu yang yang diagonal, itu pasti akan berbeda penglihatannya. Saya menyadari itu. Saya memahami konteks seperti itu, ya. Dan saya ngikutin alur Pak Wam. Yang saya maksud adalah dengan begitu berarti ucapan Anda itu semakin mengkonfirmasi bahwa Bible ini adalah ciptaan buatan manusia, pemikiran manusia, bukan pemikiran Tuhan, ya. Gak mungkin Tuhan memberi, kalau pemahaman Bapak tentang kitab suci Bapak itu kan gini, bahwa yang menulis itu kan dinaungi Roh Kudus. Apa mungkin Roh Kudus itu bisa berbeda opininya
antara dua subjek ini? Kan enggak. Kecuali kita tidak ada Roh Kudus, kita sebagai manusia memandang pasti ada perbedaan, Pak Wam, ya. Tapi kalau kita memandang yang yang Bapak klaim bahwa penulisan Alkitab itu, Bible itu ada Roh Kudus, ini pemahaman Kristen semua ya. Ini salah, ini nggak mungkin, ini bertolak belakang, karena nggak mungkin Roh Kudus itu mempunyai pendapat yang berbeda. Berarti semakin mengkonfirmasi bahwa penulisan Bible ini tidak ada Roh Kudus. Ini adalah penulisan sebagai manusia biasa tanpa ada Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus. Karena apa? Karena ada sudut yang berbeda, ya, pandangan yang berbeda. Kalau Tuhan itu tidak akan terikat oleh dimensi ruang dan waktu, Pak. Jadi dia akan tetap sesuai dengan pandangan ilahi. Satu peristiwa pasti akan tetap sama, bahkan dari awal sampai akhir pasti akan sama ceritanya. Itu, Pak, yang saya maksud, bahwa konteks yang Bapak bawa dalam pemikiran Bapak antara dimensi ruang dan waktu ini akan semakin mengkonfirmasi ketika ada penceritaan yang berbeda antara satu peristiwa dalam satu kitab, ya. Itu berarti penulis kitab suci ini, ya, penulisnya ini tidak ada naungan sama sekali dari Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, Pak, gitu loh, ya, Pak, ya. Bagus Anda berbicara tentang sumber daripada firman Tuhan, daripada Injil. Ya, sebaiknya Anda juga menjelaskan sumber daripada Quran. Sampai sekarang, saya selalu bertanya, adakah orang Islam yang bisa menjawab, apakah Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Sedangkan makhluk yang datang kepada Muhammad itu makhluk yang tidak jelas. Yang dinamakan Jibril itu adalah menurut Waraka. Jadi menurut makhluk itu siapa? Menurut Muhammad siapa? Itu tidak ada di dalam Quran. Nah, kembali ke dalam Injil. Injil itu diinspirasikan. Kita bisa berkaca pada saat bagaimana Torah Musa itu dibuat. Itu menulis Torah itu Musa bersamaan dengan Allah, yaitu di Gunung Sinai. Makanya Musa pada waktu turun dari gunung itu wajahnya dia bercahaya. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan itu menginspirasi manusia sehingga manusia itu menulis yang bercampur baur dengan subjektivitas dengan manusia dan di dalam kendali Tuhan, sehingga tulisannya itu adalah persis keinginan ke Tuhan. Jadi pada saat penulisan Injil, Tuhan menginspirasi penulis-penulisnya sehingga penulis-penulis itu mendapatkan inspirasi itu digabungkan dengan subjektivitas yang ada di dalam dirinya sehingga dihasilkan Injil-Injil yang berbeda, tetapi itu membuktikan berasal dari sumber yang satu, sumber yang sama, karena tidak ada kontradiksi. Jadi begitu kayanya Injil itu, karena yang dihasilkan adalah antara inspirasi ilahi dengan sudut pandang manusia, yang mana itu bercampur menjadi satu. Dengan demikian, kita sebagai manusia bisa memahami apa yang ditulis di dalam Injil itu. Gini, Pak Wam, ya. Nanti saya jelaskan Al-Quran, saya jelaskan dulu pendapat Bapak. Saya counter dulu pendapat Bapak. Kalau Musa, ya, dengan Tauratnya, kami mempercayai, Pak. Kami mempercayai, ya, skema penulisannya kami mempercayai. Karena apa? Ada di Al-Quran, Pak. Kenapa Musa itu disebut kalamullah, ya? Karena memang dia mendapat wahyu langsung dari Allah, kalamullah, ya. Itu diakui juga. Makanya dalam Islam Musa itu mendapat tempat yang agung dengan sebutan kalamullah, ya, karena ketika menerima wahyu langsung mendengar suaranya Allah, ya, makanya disebut kalamullah, ya. Yang saya maksud bukan Taurat, Pak, penulisan Bible yang saya maksud. Yang kita bahas ini Bible, beda. Karena apa? Ketika Paulus menulis Matius menulis itu kan Bible udah Taurat sudah ada, memang udah terbentuk itu seperti adanya gitu kan.
Yang saya maksud, apakah ada spirit Roh Kudus dalam penulisan Bible ini? Karena di situ terjadi kontradiksi atas satu peristiwa. Bapak mengatakan bahwa itu ada perbedaan dimensi ruang dan waktu atau dimensi tempat. Oke, saya mengerti. Saya ikutin alur pemikiran Bapak. Tapi ketika Spirit Roh Kudus itu diklaim menaungi mereka, ini sudah gak sesuai dengan gak logis gitu loh. Karena apa? Namanya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan, Roh Tuhan itu tidak mungkin terikat oleh ruang dan waktu. Karena apa? Dialah yang menciptakan dimensi ruang dan waktu, dan dia tidak terikat antara ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu itu, Pak. Yang saya maksud jangan dibawa kepada penulisan Taurat. Kalau itu di Al-Quran pun kita sudah paham, Pak. Gimana Musa mendapat loh firman dari Allah, itu kita sudah tahu, sudah Islam semua udah paham. Bahkan Musa disebut kalamullah gitu loh, Pak. Yang kita bahas tadi kan peristiwa penulisan Bible ini, Pak, ya. Terjadi peristiwa berbeda dari dua saksi ini gitu loh. Kalau dua saksi ini sama-sama dengan spirit Roh Kudus, ya, itu berarti kan tidak terikat ruang dan waktu, dan ceritanya pasti akan sama persis gitu loh. Dan kalau memang terjadi satu peristiwa ternyata ada yang beda pandangannya, berarti ada yang salah. Kalaupun tidak ada yang salah, berarti mereka adalah tidak diberikan spirit Roh Kudus gitu loh. Karena itu akhirnya yang saya bilang bahwa Bible ini tidak lebih dari hadis bagi umat Islam, yaitu yang ditulis oleh para sahabat-sahabat berdasarkan, malah hadis kami malah lebih lengkap, Pak. Namanya hadis itu matan, syanad, perawinya itu harus jelas, Pak. Siapa yang bercerita sekali saja bohong, periwayat tersebut bohong, itu sudah dianggap hadis dhaif, Pak. Ya, makanya dengan Bapak yang menceritakan seperti itu, tidak salah dong kalau kami berprinsip kitab suci Bapak itu bukan firman Tuhan, tapi tulisan manusia yang tidak lebih dari sebuah hadis dalam Islam. Periwayatnya adalah para sahabat. Malah kalau mau dibandingkan dengan sistem ini, saya nggak membawa keislaman ya, dengan sistem metodologi ilmiah penulisan karya tulis ilmiah, ya, malah justru lebih rapi hadis, karena sanad hadis ini terjaga sekali, Pak. Ya, ketika saya menceritakan satu hadis, di situ perawinya bisa disebut si A menceritakan si B mendapat informasi dari si C, si D, sampai ujung, sampai ketemu sama Rasulullah. Dan ini semua manusia yang teruji tidak pernah bohong, Pak. Nah, itu yang saya maksud, Pak, ya. Benar sekali bahwa Tuhan itu tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Tetapi manusia yang baca Alkitab itu terikat kepada dimensi ruang dan waktu. Itulah sebabnya Tuhan menginspirasi manusia sebagai penulis, mencampurkan dengan subjektivitas dan objektivitas daripada penulis itu supaya dimengerti oleh manusia. Karena memang sasarannya adalah manusia. Itulah sebabnya seandainya Anda bertanya, kalau Tuhan mau berbicara supaya dimengerti oleh seekor kucing, maka tentu saja Tuhan harus menginspirasi kucing yang lain yang ditunjuk sebagai penyampainya, sehingga itu bisa dipahami oleh kucing itu. Ya, jadi Anda ini menganggap sepertinya Tuhan itu manusia. Ya salah. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, sementara manusia terbatas ruang dan waktu, dan binatang terbatas ruang dan waktu dan kecerdasannya. Jadi kalau Tuhan mau berbicara dengan masing-masing makhluk itu tentu dengan cara yang berbeda, dan itu tidak menunjukkan suatu kontradiksi. Coba, di mana kontradiksinya? Hah? Pak, sekali lagi saya bilang bahwa saya tidak mempermasalahkan Taurat, karena kami mengimani juga, ya, ya, dan kisah Musa menerima wahyu itu juga ada di Al-Quran, ya, Pak, ya, ada di Al-Quran. Makanya kenapa saya tadi bilang saya tidak tidak dalam kapasitas membahas Taurat, karena saya sudah yakin percaya saya penulisan Taurat itu ada dan yakin, dan kami mengimani.
ya. Jadi yang saya maksud adalah di Bible, Pak. Yang kita bahas ini Bible. Bapak jangan kembali lagi apa yang sudah kita sepakati. Bapak, saya sepakat ya. Saya sepakati itu gitu loh. Bahwa Taurat itu adalah langsung firman dari Allah yang berbicara dan bersama Musa. Karena apa? Itulah kenapa di Al-Qur'an itu disebut kalamullah Musa itu gitu. Itu saya udah clear. Ya, ini udah clear, kita udah sepemahaman. Yang kita bahas dari tadi kan Bible. Kenapa Bapak nggak menyentuh Bible ini loh? Ya, kan awalnya Bible ini kan satu peristiwa ternyata dua cara yang berbeda penceritaannya. Dan menurut pengakuan Bapak atau Kristen yang lain, ketika menuliskan ayat-ayat di Bible itu adalah dalam naungan Spirit Roh Kudus. Nah, kalau memang ada Spirit Roh Kudus di antara dua saksi ini, harusnya ceritanya pastinya sama. Karena apa? Roh Kudus tidak terikat dimensi ruang dan waktu, Pak. Gitu loh. Jadi jangan kembali lagi ke Taurat, jangan kembali lagi ke Taurat. Yang kita bahas ini adalah Bible gitu loh, Pak. Ya. Jadi jangan kembali lagi ke Bible, Pak. Ini nanti karena Taurat jangan kembali ke Taurat. Taurat itu udah sepakat, Pak. Udah clear. Bapak percaya, saya percaya, clear, udah nggak ada perbedaan. Apalagi yang mau dibicarakan? Yang kita bicarakan adalah Bible. Antara ketika satu peristiwa terjadi dua cerita yang berbeda, dan Bapak mengklaim, orang Kristen mengklaim bahwa penulisan ini ada Spirit Roh Kudus, ini yang bertolak belakang. Karena apa? Roh Kudus tidak akan terikat dimensi ruang dan waktu, Pak. Kalau memang mereka dinaungi Roh Kudus, kapanpun mereka melihat peristiwa itu selisih 10 jam atau 20 jam, pasti ceritanya akan sama. Karena apa? Akan ada kesamaan Roh Kudus itu karena tidak terikat ruang dan waktu gitu loh, Pak. Itu yang saya maksud. Jadi jangan lagi kembali ke Taurat, Pak. Taurat kita udah sepakat, kita udah sepahaman. Yang saya maksud adalah di Bible-nya, Pak. Ya, Pak ya, Pak Wam ya. Kalau dua saksi itu berbicara yang sama, itu jelas itu rekayasa, ya. Anda sekali-kali coba ikut sidang di pengadilan. Saksi A tentu akan berbeda dengan saksi B, ya. Jadi itu akan dikonfrontir oleh hakim, oleh kepolisian. Apakah dia berbicara hal yang sejujur atau tidak, gitu. Kalau kesaksiannya sama, itu rekayasa semua itu. Contohnya waktu sidang Ahok itu semua saksi kan rekayasa semua itu. Makanya kesaksiannya sama. Oh, pemikirannya gitu ya, Pak. Kok saya malah lebih aneh, Pak ya? Karena apapun itu secara logika, penceritaan yang benar itu adalah ketika dua saksi itu bercerita secara sama. Alur cerita ataupun waktu ataupun motif. Kalau dalam pengadilan motif, waktu dan alur ceritanya sama, itu lebih menguatkan, Pak. Nggak ada hubungannya dengan cerita direkayasa gitu, nggak ada, Pak. Mana ada direkayasa gitu. Jadi saya malah bingung saya dengan ini. Kok malah yang dipercayai malah yang cerita berbeda daripada cerita yang sama gitu loh. Ini kan kontradiktif, Pak. Ya, kita pun akan lebih percaya ketika ada suatu berita yang menceritakan dua orang itu sama. Oh iya, berarti benar. Daripada ada yang ada peristiwa yang menceritakan dua orang ini berbeda. Kita pasti akan menceritakan antara dua orang yang sama ini ceritanya sama. Itu lebih kuat, lebih valid, Pak. Ya. Jadi aneh kalau pemikiran Bapak seperti itu. Atau kalau masalah rekayasa itu kan human error, Pak, ya, human error. Tapi kita dalam logika kita akan lebih mempercayai berita yang memang diceritakan dua orang dengan alur cerita yang sama, Pak, bukan cerita alur yang berbeda. Kita akan meragukan peristiwa tersebut malah, Pak, ya. Kalau dikatakan sifat daripada hadis itu sama dengan Alkitab, benar, karena hadis itu berbicara kontekstual dan itu bisa kita tangkap apa yang terjadi, ya, dan susah untuk dicari gitu kalau ada suatu kesalahannya gitu. Dan justru hadis itulah sebenarnya yang membuktikan kepalsuan daripada Nabi. Justru hadis-hadis itulah yang membuktikan bagaimana perilaku dari Nabi. Justru hadis-hadis itulah yang membuktikan
bahwa Al-Haqqah 4446 itu membuktikan bahwa itu nabi palsu. Justru hadis-hadis itulah yang membuktikan bahwa sebenarnya yang berbicara kepada nabi itu bukan Allah, tetapi makhluk yang tidak jelas. Karena hadis-hadis itulah yang membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Hadis-hadis itulah yang membuktikan bahwa sebenarnya Muhammad menjadi nabi itu karena dorongan paksaan daripada Khadijah dan Waraka. Hadis-hadis itulah yang membuktikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan impian, merupakan hayalan, merupakan ilusi, merupakan halusinasi yang terjadi pada saat itu. Ya, benar begitu enggak? Nah, oke, berarti sekarang saya paham deh ya dengan Bapak. Nanti saya jelaskan tentang hadis dan Al-Quran. Berarti ya kita sudah sepakat ya Pak ya, sudah sepakat bahwa Bapak mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci, Bible itu hanya sekelas hadis ya. Karena apa? Karena diceritakan oleh orang-orang dan bukan di dalam spirit Roh Kudus ya. Oke, kita sepakat di situ. Kalau kita sepakat di situ, nanti saya ceritakan apa itu hadis, apa itu Al-Quran, dan siapa yang apa bukti-bukti apa Muhammad Rasulullah SAW itu nabi asli ya Pak ya. Nanti kita uji secara ilmiah, secara metodologi ilmiah, gimana pengetesan sebuah nabi itu asli, sebuah kitab suci. Karena nabi ketika asli dia akan menciptakan kitab suci yang benar-benar teruji ya, teruji secara saintis, teruji secara zaman, teruji tidak direvisi. Karena apa? Kalau buatan manusia ini pasti bisa ditiru dan bisa direvisi Pak ya. Oke Pak, berarti kita sepakat dulu untuk topik pertama bahwa kitab suci Bapak Bible itu bukan sebuah kitab suci, tapi hanya sekelas hadis ya, yang ditulis oleh para murid-murid Yesus ya, atau itu itu klaim Bapak ya, Yesus. Kalau kami nggak percaya kalau itu murid-murid Yesus yang menuliskan, bahwa itu adalah pemikiran mereka sendiri, tidak ada spirit Roh Kudus sama sekali. Jadi udah clear bahwa Bible itu hanya sekelas hadis dan penulisnya adalah murid-muridnya yang tidak ada spirit Roh Kudus, karena terjadi kontradiktif atas satu peristiwa dengan dua cerita yang berbeda ya Pak ya. Oke Pak Wam, nanti saya ceritakan gantian apa yang mau Bapak tanyakan, bikin voice note baru, Bapak cerita ya, nanti akan saya jawab ya. Bapak bertanya, saya nanti akan jawab. Sekarang apa definisi hadis sahih? Yaitu kalau sanadnya sampai kepada Muhammad. Kalau hadis itu tidak sampai kepada Muhammad, yang disebutkan hadis dhaif. Tapi ada nggak satu hadis aja ya Anda sebutkan yang sanadnya nyambung kepada Allah? Ada nggak? Nah, kalau ada, saya baru percaya. Kalau sekarang sanadnya hanya sampai kepada Muhammad, apalagi sanadnya sampai kepada makhluk yang tidak jelas itu, ya bagaimana mungkin Anda bisa katakan itu dari Allah? Nah, ini pemikiran kacau Pak. Wong hadis kok sanadnya menyambung kepada Allah. Ya kalau dari Allah itu ya dimasukkan di Al-Qur'an, itu namanya firman, Pak. Iya, Pak ya. Jadi Bapak jangan salah logika ya. Bapak salah logika kalau menyatakan sanad hadis itu harus dari Allah. Hadis itu adalah ucapan dan perbuatan Rasulullah ya. Di dalam Islam hadis itu menempati hukum kedua, Pak. Ya, hukum kedua, ingat hukum kedua. Ketika kita sudah menemukan di Al-Quran, kita tidak akan mencari hukum lain, Pak. Nah, ketika di Al-Quran, ya di Al-Quran terjadi apa? Biasanya kan kitab suci itu kan berbahasa prosa. Ini kan kita sepakati di diskusi kemarin kan, berbahasa prosa, metafora, ya, berbahasa puitis, yang kadang-kadang perlu penafsiran. Kenapa di Al-Quran di Islam itu ada ahli tafsir? Nah, itulah kenapa ada hadis. Kadang ada sesuatu di Al-Quran ini yang memang berbahasa bersajak, bermetafora, dijelaskan secara hadis, Pak. Nah, apa yang diucapkan Rasulullah ini diceritakan kembali, sehingga sanadnya sampai kepada Rasulullah, Pak.
Dan ingat, perawi-perawi itu Pak sudah teruji kejujurannya. Satu aja dia seumur hidup ketahuan melakukan kebohongan. Perawi-perawi itu dihapus dari sanad dan hadisnya dimasukkan ke hadis doif Pak, ya. Itu Pak. Jadi Bapak kalau nyari sanad hadis sama bersambung ke Allah ya, Bapak salah logika ya, Bapak salah. Bapak berarti nggak paham apa itu hadis ya Pak ya. Kalau Anda menolak Injil, ya seharusnya Anda juga menolak Torah, karena Torah itu juga ditulis oleh manusia, ya. Cuma di situ kan diinspirasi oleh Allah semuanya. Oh bukan Pak, bukan. Saya nggak menolak Injil. Ya saya tolak Bible Pak. Yang saya tolak itu adalah penulisan dari Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus Pak. Itu yang saya ragukan Pak. Nggak ada hubungannya dengan Taurat Pak. Karena apa? Taurat ada di Al-Quran Pak. Mazmur ada di Al-Quran. Injil ada di Al-Quran. Injil itu tidak membawa hukum baru Pak. Ya. Injil tidak membawa hukum baru seperti yang diucapkan oleh Yesus. Sesungguhnya saya tidak akan tidak menghapus hukum Taurat. Aku akan mengenapinya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya Pak. Makanya saya tanyakan, apalagi yang lebih kontroversial ini kan surat-surat Paulus yang dikirim langsung dibukukan dengan, padahal itu surat menyurat kok dibukukan. Itu kan yang lebih kontroversial Pak. Jadi ini terpisah Pak, ya. Logikanya terpisah. Saya mempercayai Taurat, Injil, Taurat, Mazmur, Injil. Tapi Bible ini yang dituliskan oleh 5 orang ini, Matius, Lukas, Yohanes, Markus dan Paulus ini yang saya iniin. Kronologinya. Jadi bedakan. Ya, bedakan antara konteks surat-surat ini 5 orang ini dengan Taurat dan Zabur. Itu beda Pak. Pak, saya paham peristiwa itu terjadi, tapi perbedaan terjadi antara dua penulis itu berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Saya paham Pak. Itu sudah saya jelaskan di VN saya di atas Pak. Saya memahami pola pikir Bapak, alur logika Bapak saya pahami, saya ikuti gitu loh. Yang saya maksud di sini bahwa keyakinan kaum Kristen bahwa semua penulis Alkitab itu ya setiap di bawah spirit Roh Kudus. Ini yang saya counter dari tadi ya. Saya memahami ada perbedaan, oke, nggak masalah, karena memang satu peristiwa ketika objektivitas dibutuhkan, ketika sudut dimensi dan ruang itu berbeda, apalagi tempatnya juga berbeda, secara space berbeda, itu memang akan ada opini berbeda, sudut pandang lain gitu loh ya antara dua orang saksi ini. Tapi yang saya maksud ini yang semakin mengkonfirmasi ya bahwa memang Bible itu bukan di dalam spirit Roh Kudus penulisannya ini. Kenapa? Karena secara clear Roh Kudus itu tidak terikat dimensi ruang dan waktu, Pak. Ini Pak yang saya maksud ya, bahwa saya tidak meragukan sebuah cerita tersebut ya, tidak meragukan sebuah cerita tersebut. Tapi berarti yang ditulis itu peristiwanya mungkin benar, tapi itu tidak dalam lindungan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus tidak terikat ruang dan waktu, dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa Bible Bapak ini sekelas hadis, ditulis dan diriwayatkan oleh pikiran manusia, apa yang dilihat manusia, apa yang ditulis oleh manusia gitu loh Pak ya. Ya, berbeda itu karena disebabkan oleh subjektif dan objektif. Objektifnya itu berdasarkan dimensi ruang dan waktu, sedangkan subjektifnya adalah preferensi daripada penulis. Tapi intinya bahwa peristiwa itu ada dan terjadi. Siapa bilang kontradiksi? Kan saya sudah jelaskan. Justru karena ada perbedaan dimensi ruang dan waktu itu, maka hasilnya pun bisa ada perbedaan. Tetapi itu tidak membuktikan itu salah atau kontradiksi. Yang satu cuma melihat satu sosok malaikat, yang lain 2 malaikat, itu bukan kontradiksi namanya. Nah, Anda menggunakan narasi lagi makhluk tidak jelas. Oke, saya jelaskan. Kalau memang sampai tidak jelas ya saya jelaskan kan ya. Saya merangkum dari voice note Bapak bahwa cara penulisannya adalah sebagaimana yang Bapak jelaskan. Nah, di situ kan terangkum Pak ketidakjelasan Bible gitu loh Pak.
ya. Dalam hal ini Bible ini terlepas dari kitab-kitab yang terdahulu ya. Jadi Bapak menceritakan sendiri alur cerita berbeda, ya kan? Nah, saya sudah memberi counter ya. Kalau memang di dalam lindungan Roh Kudus ya, Roh Kudus ini, Bapak sepakat nggak Roh Kudus ini tidak terikat dimensi ruang dan waktu? Bapak sepakat di situ nggak? Ya. Jadi kalau memang tidak terikat Roh Kudus ini yang menspiriti mereka dalam menulis Bible, berarti kan harusnya ceritanya sama Pak, dari sudut pandang manapun. Kenapa? Yang memberi spirit mereka Roh Kudus itu adalah tidak terikat ruang dan waktu Pak. Itu yang saya maksud Pak. Ya, kalau secara kontekstual, ya Bapak bandingin apa yang dispiritkan Roh Kudus, apa yang tidak dispiritkan Roh Kudus, kok mau dibandingin dengan dengan hadis. Ya kita uji dong, dengan metodologi ilmiah dong. Saya minta deh satu surat aja, surat Paulus 2 ya, surat Paulus 2 gitu kan. Saya minta referensi siapa penulisnya, sanadnya sampai kepada Paulus. Silakan dijawab ya. Tapi kalau Bapak minta satu hadis yang sahih, yang termaktub dalam Sahih Bukhari atau Muslim, saya akan kasih sanadnya sampai Rasulullah. Nah, ini pengujian ini ya Pak. Saya tolong Yohanes surat 1 ya. Yohanes surat 1 yang panjang itu, Bapak bisa ceritakan sanadnya ya, sampai penulisnya siapa, sampai sanad ke si Yohanes ini ya. Tolong buktikan kalau Bapak meragukan dan Bapak menjustifikasi orang yang tidak jelas. Saya tahu maksud Bapak adalah Muhammad Rasulullah SAW ya Pak ya. Ya, kita kan di sini bukan berdebat kusir, bukan asumsi, tapi bukti. Tolong buktikan kepada saya ya, Yohanes surat 1 sanadnya, siapa penulisnya sampai yang bisa yang menuliskannya, sampai bersanad perawinya itu sampai ke Yohanes si penulis itu, saya akan percaya kalau itu adalah benar Bible itu ya. Jangan cuma ini Pak asumsi Pak, kita nggak boleh asumsi. Dan Bapak juga bisa membalas ke saya, sebutkan hadis sahih saat hadis sahih, nanti saya ceritakan perawi-perawinya itu sampai ke Rasulullah SAW. Ini adalah fair ya, untuk pengujiannya secara ilmiah ya Pak ya. Monggo Pak Wam. Hanya Allah yang tahu hati manusia, hanya Allah yang tahu semua itu. Jadi bagaimana Anda bisa meyakinkan diri Anda sendiri bahwa orang-orang yang di dalam sanad itu pasti jujur? Itu sama-sama manusia, sama-sama disentuh setan. Bagaimana Anda bisa mengatakan jujur? Memangnya ada Allah sehingga Anda bisa memastikan itu jujur? Aduh, jangan aneh-aneh lah. Nah, ini perspektif yang hate speech ini namanya. Tapi nggak apa-apa Pak, saya jawab Pak. Saya selalu jawab dengan logika aja, beranalogi. Seorang yang mati keracunan, ya, setelah 4 tahun berlalu, ya, bolehkah diklaim bahwa matinya itu karena racun? Apakah ada dalam dunia medis ya, ketika ada orang yang memakan makanan sama, ya, 5 orang itu makan yang sama dan diberi racun semua, ya, 4 orang meninggal, ya, 1 orang tidak meninggal, ya, 4 tahun setelahnya baru dikata meninggal. Ini orang medis akan berkata ini meninggal karena racun atau meninggal karena sebab lain. Nah, itu logikanya Pak. Kalau Bapak nanti ada 2 dimensi Pak jawaban saya Pak ya. Kalau Bapak memakai dalil bahwa kok Nabi diracun mati, kenapa nggak diselamatkan? Nah, Bapak akan saya jelaskan. Ketika 4-5 orang ini mati, makan barang beracun dan 4 orang mati, 1 ini hidup. Nah, menurut analogi Bapak, logika Bapak, 1 orang ini diselamatkan nggak? Ya, 1 orang ini diselamatkan Kak? Ya pasti diselamatkan Pak, karena yang lain mati dia hidup dan diselamatkan. Itu tandanya Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ini logika loh Pak, saya nggak mau berdebat kusir asumsi Pak, logika ini Pak. Berarti Rasulullah diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Ketika 4 tahun berikutnya ternyata dia meninggal. Rasulullah bilang seperti hadis bahwa masih ada sisa-sisa, inilah sisa-sisa dari peristiwa Khaibar. Bapak perlu ketahui, ketika disuguhi makanan itu perang Khaibar itu Pak ya, perang Khaibar itu adalah habis perang Pak.
ya, habis perang besar, banyak sahabat yang gugur juga, yang syahid. Kalau Bapak bilang ada salah satu sebabnya Anda diracun, kami Muslim malah bangga, Pak. Bangga kami. Ketika sahabat yang lain diracun mati, tapi Rasulullah matinya diracun itu 4 tahun berikutnya. Berarti masih terikat peristiwa waktu perang Khaibar. Artinya apa? Ketika meninggal dalam perang adalah syahid. Berarti Rasulullah SAW kami meninggal dalam keadaan yang terhormat, paling mulia, yaitu mati syahid. Terus enak, apa salahnya? Karena semua yang hidup ini adalah mati. Intinya kan semua yang hidup ini mati. Manusia itu diciptakan dan akhirnya akan mati, gitu loh. Iya Pak ya. Jadi Bapak memakai hadis tersebut ya. Apa Bapak mau bukti sanad-sanadnya? Ya. Jadi itu ya Pak ya, pemahamannya Pak. Kalau ada 5 orang makan dan diracun semua, 4 orang ini mati, 1 orang nggak mati, berarti ini diselamatkan nggak namanya? Ya. Semua orang dunia, anak kelas SD pun akan menjawab diselamatkan Pak yang 1 orang ini ya. Nah, itu jawaban saya yang pertama, versi pertama. Yang kedua, kalau Bapak tetap ngotot memaksa, wah itu tetap ada sebabnya, racun itu salah satu sebabnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, racun itu salah satu sebabnya seperti yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah. Nah, kami malah bangga, Pak. Ingat, 4 tahun yang lalu peristiwa diracun itu adalah ketika perang Khaibar. Berarti ya masih ada rangkaian dengan perang Khaibar. Nah, Rasulullah SAW ketika meninggal, berarti masih ada rangkaian perang Khaibar. Berarti Rasulullah meninggal jihad, Pak. Karena dalam berperang membela agama Allah, meninggal itu jihad, Pak. Syahid, matinya syahid dan mulia. Kematian yang paling mulia, yang paling diinginkan oleh orang Islam adalah syahid, Pak. Nah, itu jawaban saya, Pak ya. Sekarang ganti jawab pertanyaan saya, Pak ya. Sekarang saya bertanya, surat Yohanes ayat 1 itu perawinya siapa, Pak? Bisa sampai Yohanes, Pak. Nulis siapa, Pak ya? Ya, kalau Anda tidak percaya surat-surat Paulus, ya saya nggak masalah. Dan itulah sebabnya Anda Islam, Anda bukan Kristen. Makanya disitulah perbedaan. Tetapi kami pun punya alasan tersendiri, karena kami pun adalah manusia yang berakal, dan sehingga bisa tahu mana yang firman Allah, mana yang enggak, dengan sebuah dalil-dalil yang kita miliki. Ya kalau Anda tidak percaya, ya itu kan memang Anda Islam. Justru yang kita mau bahas adalah yang terkait akal sehat, di mana Anda mengaku bahwa apa yang ditulis di dalam kitab suci Anda itu adalah firman Allah. Sementara Allah tidak tahu menahu. Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun ya kepada Nabi Anda. Jadi bagaimana Anda bisa mengklaim itu firman Allah? Itu yang sebenarnya harus Anda pertanggungjawabkan. Ya, Anda harus memberikan dalil kepada kami bagaimana Anda bisa menyimpulkan itu firman Allah. Itu semua cuma catatan aja terhadap nama-nama Allah yang selama ini merupakan asumsi yang kebablasan sampai sekarang ini. Nah, ketika Bapak meragukan ya sanad matan perawi hadis, kenapa Bapak nggak meragukan kitab Bible Bapak yang tidak jelas, malah penulisnya urut-urutannya malah nggak jelas. Ini kan standar ganda Bapak. Bapak menjustifikasi bahwa kok bisa percaya ini orangnya bisa jujur atau enggak. Oke, orangnya mungkin ya tuduhan Bapak nggak jujur ya, tuduhan, tapi ya, jelas perawi-perawinya. Sekarang saya ganti tanya dengan standar Bapak sendiri loh ya. Siapa periwayat-periwayat, pencerita-pencerita, penulis dari Bible Bapak? Itu aja, Pak. Gampang, simple pertanyaan saya. Standar yang Bapak gunakan ke saya gunakan kepada Bapak. Pertanyaan ini sudah saya jawab, Pak. Ya, sudah saya jawab itu di voice note saya di atas ya. Menguji sebuah kitab suci adalah satu, dia tidak akan pernah berubah oleh perubahan waktu dan zaman. Itu pertama. Dia tidak akan pernah berubah dari perubahan budaya. Itu kitab suci, Pak. Karena apa? Sebuah kitab suci yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan dunia ini juga, dia akan tahu nanti dunia ini akan seperti apa. Itu logikanya, Pak. Itu logikanya gitu loh, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak. Yang kedua, secara penulisan, metodologi penulisan Al-Qur'an sudah saya jelaskan secara clear. Ya, secara clear. Siapa-siapa periwayatnya, siapa-siapa penulisnya, ya. Di situ ada, nanti kita main di metodologi ilmiah karya tulis, Pak.
Ya, saya tidak menggunakan fanatisme keagamaan saya, tapi kita metodologi ilmiah yang netral gitu loh, ya. Apa pernah sebuah kitab suci Al-Quran itu berubah secara konteks, ya? Original teksnya terjaga, sampai sekarang masih terjaga. Nah, disitulah Pak, bukti otentik suatu karya tulis, Pak, ya. Di samping itu kita selidiki, Muhammad Rasulullah SAW adalah ummi, dia tidak bisa baca tulis. Semua kaum kafir Quraisy itu mengetahui, ya. Semua kafir Quraisy mengetahui, para Yahudi pun mengetahui. Makanya kenapa waktu Rasulullah diangkat itu diremehin. Orang nggak bisa baca tulis masa bisa. Tapi ketika orang yang baca tulis diremehin itu diangkat kepada Rasul, kepada menjadi Rasul, dan ayat-ayat yang disampaikan itu begitu indahnya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Umar ibnu Khattab sampai berkata, dia tidak mungkin ketika habis membaca Al-Quran, ini tidak mungkin sebagai ciptaan manusia. Bahasa ini tidak pernah ditemukan dalam bahasa manusia. Saking indahnya, saking terstrukturnya setiap kata demi kata. Dan ingat, konteksnya begitu dalam, ya. Itulah ya Pak, saya contohkan lagi keindahan dari bahasa Al-Quran, ya. Ketika mengungkapkan sebuah peristiwa penting, sebuah konteks penting tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bisa dicek secara literatur, ketika literatur linguistik, ketika sebuah sajak atau karya tulis itu indah penulisannya, biasanya kontennya atau isinya itu akan lemah atau kecil. Tapi Al-Quran Pak, dia sudah berbahasa tinggi, berbahasa metafora, indah cara pengucapannya, dan ingat, kontennya atau isinya luar biasa. Saya contohkan ketika membahas konten tentang keesaan Allah. Ini sesuatu yang sangat penting, tapi Allah melalui Rasulullah SAW dengan indah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bayangin Pak, bersajak Pak, semua akhirannya bersajak Pak, dan konteksnya tetap tinggi Pak. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Tuh, ya Pak ya, indah Pak pengucapannya Pak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Indah Pak. Ini bukan bahasa manusia. Bahkan di Mekah itu, zaman itu adalah zaman ketika peradaban sajak dan puisi itu tinggi. Bahkan di Mekah itu bisa dicek kalau saya ngomong dibikin-bikin. Ketika zaman jahiliyah itu, orang yang mendapat kehormatan tinggi itu adalah orang-orang yang pandai bersajak, pandai berpuisi, Pak. Pandai berpujangga mereka, ya. Itu Pak ya. Makanya kenapa akhirnya terbukti mereka yang orang-orang hebat dalam berpuisi mengakui mereka tidak ada apa-apanya dengan bahasa tinggi di dalam firman Allah ini. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis bisa menciptakan sesuatu yang lebih mengalahkan mereka-mereka yang jagoan berprosa tinggi, bersajak tinggi. Ingat, kaum itu waktu itu adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi sajak dan puisi. Itu Pak ya. Jadi di situ secara metodologi ilmiah bisa kita buktikan, ya Pak ya. Karena apa? Saya menyampingkan fanatisme agama saya memberi Bapak logika secara logika ilmiah. Nah, saya jawab opini Bapak dengan kitab Bapak sendiri, ya Pak ya. Saya jawab dari kitab Bapak sendiri. Kalau Bapak bilang Abraham tidak pernah ke Mekah, ya Pak ya, saya jawab dengan bukti arkeologi. Ya, di Mekah sampai saat ini masih ada makom Ibrahim atau jejak kaki Ibrahim. Apa mungkin Pak kalau bohong Yahudi tidak teriak-teriak dari dulu Pak? Yahudi itu pengen jatuhin Islam udah lama Pak, ya. Dan itu sudah dicek secara arkeologi bahwa itu tapak kaki Abraham, ya. Terus apa? Pak ingat di Mekah itu banyak orang Yahudi dulunya Pak, ya. Sekitar Madinah itu orang Yahudi terbesar dulu, Bani Khaybar, Bani Nadir, ya. Bapak salah kalau ngomong kayak gitu. Justru yang menyaksikan pertama saksi-saksinya itu adalah kaum Yahudi. Yang membenarkan itu makom Ibrahim, makom atau jejak kaki Abraham adalah orang Yahudi.
Bapak kalah karena apa? Kalah dengan opini orang Yahudi. Kenapa? Mereka yang punya hubungan secara genetika kepada Abraham, Pak. Bukan orang Kristen. Orang Yahudi yang punya hubungan sama Abraham. Ya, ada jejak kaki, ada makom, namanya makom Abraham di situ, makom Ibrahim. Ya, kalau itu bohong dan salah, Yahudi udah nyerang Islam udah dari dulu, Pak. Bukan Bapak yang nyerang. Ya, dari orang Yahudi, orang pintar-pintar dulu, Pak. Itu logikanya. Terus yang kedua, ketika sebuah pemahaman tentang penulisan kitab suci, itu kan bisa dilogikakan, Pak. Bapak mungkin mau menyerang, Bapak, kenapa kamu percaya Quran gitu, Pak? Quran kan teruji, Pak. Ujinya gampang kok, sebuah karya tulis kok. Karya ilmiah itu gampang ujinya. Ya. Latar belakang penulisnya. Kedua, siapa yang menulisnya, peristiwanya, periwayatnya, ya, pembukuannya. Al-Quran jelas menulis, Pak. Satu, kalau memang Rasulullah itu memasukkan firman-firman Allah, seorang yang umi, seorang yang nggak berpengetahuan bisa membuat bahasa seindah itu, bisa membuat surat-surat sehebat itu, bisa membuat sebuah surat-surat yang tidak bertentangan dengan saintis bahkan sampai saat ini, ya Pak ya. Sekarang kalau memang itu adalah buatan Rasulullah, ini gampang loh logikanya. Dia kan buta huruf, dia kan nggak bisa nulis. Itu tantangan di dalam Al-Quran belum terpatahkan, ya. Hai para kafirin, kalau memang kalian menganggap bahwa Al-Quran ini adalah buatan manusia atau dalam kurung Muhammad, ya, silakan buat Al-Quran ini persis sama dengan isinya dengan Al-Quran ini, ya. Kalau memang kalian tidak mampu satu Al-Quran, buatlah satu surat. Nah, apa Pak tantangannya? Pernah nggak tantangan ini bisa dipatahkan? Nggak pernah, Pak. Ini buktinya apa? Rasulullah itu tidak menggunakan akal pikirannya sendiri, tapi dalam naungan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah menggunakan pikiran Rasulullah sendiri, udah gampang ini tantangan ini bisa dipatahkan oleh orang zaman-zaman dulu. Nggak perlu Kristen sekarang. Ya, orang zaman dulu Kristen lebih hebat-hebat, Pak. Ya, mencoba menyerang Islam itu lebih hebat, Pak. Tapi tidak ada satupun yang berhasil membuat Al-Quran dengan bahasa yang begitu tinggi, begitu indah, ya. Sajaknya juga bersajak, ya. Ya, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma hasab. Syayasla naron datalahabi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Nah, ada sajak, Pak. Di samping sajak bahasa tinggi ada konten. Karena dalam literatur ilmiah, semakin bahasa itu tinggi, kontennya semakin kecil, Pak. Karena apa? Dia lebih mementingkan ke bahasa, ke sajak. Tapi kalau bahasanya biasa aja, kontennya biasanya tinggi. Tapi di Al-Quran beda, Pak. Kenapa orang-orang itu tidak mampu untuk menyamai Al-Quran? Al-Quran itu berbahasa tinggi, high quality, secara linguistik, secara metodologi penulisan, bersajak, ya, prosa, ada majas, ada metafora, tapi tetap isinya tetap dalam, tetap kontennya tetap dalam. Nah, itulah Al-Quran, Pak. Gampang untuk menguji ini asli atau enggak, ya kan? Nah, itu Pak yang saya jawab, Pak. Coba kalau Bible Bapak belum jawab pertanyaan saya loh, Pak. Ya. Sekarang saya mau Yohanes surat 1, itu urut-urutannya sampai ke Yohanes dan sampai terjadi pembukuan. Itu siapa Pak perawinya, Pak? Ya, monggo Pak.